semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 7. Aku Mazaya, Aku Hana. Aku Favian. Dan aku Adele. Di sini kami akan bahas terkait desentralisasi. Yuk kita bahas bersama-sama. Kalian pernah mikir nggak, kenapa pelayanan kesehatan di Indonesia itu beda-beda banget antar daerah? Ada daerah yang pelayanan cepat dan lengkap, tapi ada juga yang akses kesehatannya masih sulit. Nah, salah satu penyebabnya adalah sistem yang namanya desentralisasi kesehatan. Jadi gini, desentralisasi itu artinya pemerintah pusat ngasih sebagian wewenangnya ke pemerintah daerah buat ngatur urusan pemerintahan sendiri, termasuk di dalam bidang kesehatan. Tujuannya biar keputusan dan kebijakan bisa disesuaikan sama kondisi setiap daerah, bukan cuma diputusin dari Jakarta. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ disebut kalau kesehatan termasuk dalam urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, setiap daerah wajib menyediakan layanan kesehatan yang layak buat masyarakatnya, sesuai dengan standar yang udah ditetapin sama pemerintah pusat. Dengan desentralisasi, harapannya layanan kesehatan bisa lebih dekat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Ada banyak manfaat dari desentralisasi kesehatan. Pertama, pelayanan bisa lebih cepat dan sesuai sama kebutuhan daerah. Kedua, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bantu ngontrol program kesehatan. Dan yang ketiga, daerah bisa berinovasi sesuai kondisi masing-masing. Misalnya bikin program gizi yang sesuai nih sama budaya lokal. Tapi, sistem ini juga punya tantangan besar. Masih banyak daerah yang bergantung sama dana pusat, tenaga kesehatan belum rata, dan koordinasi antar level pemerintahan masih sering gak sinkron. Selain itu, anggaran kesehatan masih sering fokus ke pengobatan, bukan pencegahan. Nah, biar nggak tumpang tindih, sistem ini punya pembagian peran yang jelas. Pertama, pemerintah pusat. Mereka berperan sebagai pembuat aturan dan pengawas utama. Tugasnya menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau yang disebut NSPK di bidang kesehatan. Mereka juga membuat kebijakan nasional dan menjaga mutu layanan di seluruh Indonesia. Pusat juga bertanggung jawab untuk program besar berskala nasional seperti vaksinasi massal atau penanggulangan pandemi. Kedua, pemerintah provinsi. Mereka jadi penghubung antara pusat dan kabupaten ataupun kota. Tugasnya mengatur layanan yang lintas wilayah, misalnya rumah sakit provinsi atau wabah yang menyebar antar kabupaten. Selain itu, provinsi juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten ataupun kota di bawahnya. Ketiga, pemerintah kabupaten atau kota. Nah, ini yang paling dekat sama masyarakat. Mereka mengelola puskesmas, posyandu, rumah sakit daerah, dan program-program kesehatan seperti imunisasi, gizi anak, sanitasi, dan kesehatan ibu hamil. Intinya, pusat bikin aturan, provinsi koordinasi, dan kabupaten ataupun kota yang langsung terjun di lapangan. Walaupun banyak kendala, sistem desentralisasi ini sebenarnya langkah besar buat bikin pelayanan kesehatan yang lebih adil dan merata. Tapi biar berjalan dengan optimal, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, koordinasi antar level pemerintahan harus lebih kuat, di mana pusat dan daerah harus punya arah yang sama biar program enggak tumpang tindih. Kedua, pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas harus ditingkatkan. Pemerintah perlu bikin sistem insentif biar tenaga medis mau ditempatkan di daerah yang kekurangan SDM-nya. Ketiga, perlu komitmen dari pemerintah daerah buat menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan sekedar formalitas. Nah, kalau ketiga hal itu bisa dijalankan, desentralisasi bisa benar-benar jadi kunci untuk mencapai Indonesia sehat. Harapannya dari Sabang sampai Merauke, semua orang punya hak yang sama buat dapetin pelayanan kesehatan yang layak. Karena pada akhirnya desentralisasi kesehatan bukan cuma soal pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, tapi soal pemerataan keadilan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia.